Pemirsa, hemat pangkal kaya atau irit bisa membuat kaya. Benarkah demikian? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak I. Gede Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia yang saat ini telah berada bersama saya di studio Metro Manulife dalam Cerdas 5 Menit. Selamat pagi Pak Ari. Pagi Bu Chandra. Terima kasih kembali hadir bersama kami ini Pak Ari ya. Langsung saja, apa betul hemat atau irit itu bisa membuat kaya Pak? Oke, jadi mungkin sebelumnya kita bahas tentang kaya dulu. Jadi ukuran kaya bagi setiap orang kan mungkin berbeda. Ya. Namun yang pasti agar seseorang bisa dibilang kaya, orang tersebut harus memiliki beberapa aset. Baik itu aset aset real seperti rumah, tanah, logam mulia maupun aset keuangan seperti saham, obligasi maupun reksadana. Nah, untuk membeli aset ini kan butuh dana. Jadi dana ini harus dipersiapkan untuk membeli aset atau diinvestasikan baru kita bisa beli aset. Dengan perilaku yang irit, hemat irit ya, sama aja ya. Itu kita bisa menyimpan lebih banyak atau kita bisa menginvestasikan lebih banyak. Jadi harapannya bisa lebih cepat kita memperoleh aset. Kapan kita harus mulai melakukan hidup hemat atau hidup irit ini Pak? Sebenarnya sejak dini lebih baik sih. Ya, tapi Pak Ari, bagi mereka yang baru mulai bekerja nih Pak Ari ya, biasanya agak sulit untuk bersikap hidup irit, hidup hemat ini ya Pak ya. Inginnya gaji pertama langsung dihambur-hamburkan. Itu salah ya Pak ya? Sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi biasanya memang kan itu euforianya berterima gaji, kan senang wah kita pengen belanja segala macam. Tapi perlu diingat bahwa kita tuh harus belajar untuk mulai menyimpan belajar untuk irit itu sejak dini. Jadi pada saat terima gaji sudah harus tuh disisihkan dulu untuk diinvestasikan. Kemudian kita membuat list nih mana antara kebutuhan kita dan mana yang keinginan. Oke, ini kan sebetulnya cara bagaimana supaya kita bisa hidup irit ya Pak ya. Dari pertama, jadi saat kita terima gaji yang kita harus lakukan adalah kita sisihkan dulu untuk kita investasikan. Karena kan kita harus membeli aset kan. Jadi kita sisihkan dulu. Terus yang kedua kita bikin kategori dulu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi kita penuhi dulu yang kebutuhan, baru kalau misalnya masih ada sisa kita boleh keinginan. Intinya keinginan itu bisa kita tunda, gitu. Dan yang ketiga adalah sebenarnya kita ada satu cara lagi nih untuk supaya kita bisa irit, yaitu kita harus bisa merawat apa yang kita miliki saat ini. Maksudnya gini, kita punya handphone masih bagus, terus kita salah naruh keinjak pecah, mau nggak mau kita keluar pengeluaran ekstra kan untuk beli handphone, padahal sebenarnya nggak perlu gitu. Atau misalnya kita lagi parkir, karcis parkir kita hilangin, oh tiba-tiba kita keluarin bayar denda segala macam. Jadi kita harus bisa merawat yang kita punya supaya tidak ada pengeluaran yang tidak terduga yang sebenarnya nggak butuh juga gitu. Oke Pak Ari, tapi kadang-kadang kalau kita sudah merasa hidup irit nih Pak ya, apalagi kalau penghasilan masih pas-pasan, tapi kok jadi rasa tidak ada hasilnya, ada perasaan seperti itu ya Pak ya, bagaimana kemudian? Oke, jadi sekarang kalau misalnya udah irit itu kan artinya kita bisa menyimpan lebih atau kita bisa investasi lebih. Nah sekarang masalahnya adalah kita harus menentukan nih, kita mau simpan uangnya ini di investasi yang mana. Kita harus pilih instrumen investasi yang bisa memberikan peningkatan nilai atau potensi peningkatan nilai. Oke, nah di saat saya sudah memiliki dana untuk berinvestasi, kiranya instrumen investasi apa sih yang bisa membuat saya kaya Pak? Oke, jadi instrumen investasi yang kita pilih untuk menempatkan dana hasil irit-irit yang kita lakukan itu harus kita tempatkan pada instrumen investasi sebenarnya yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko kita. Karena investasi itu kan punya risk return ya, punya tingkat risiko dan tingkat pengembalian. Yang paling bijak adalah kalau misalnya kita taruh di bawah bantal aja itu mungkin pasti nggak akan berkembang, jadi nggak bisa kita kaya. Kalau misalnya kita ke deposito atau kita taruh di tabungan juga, itu hasilnya umumnya tidak bisa mengalahkan inflasi. Nah ini ada salah satu cara untuk bisa menempatkan dana hasil pengiritan kita untuk bisa berkembang hingga akhirnya kita bisa membandingkan menjadi kaya, itu melalui reksadana. Oke, berkembangnya yang seperti apa yang dimaksud Pak? Apakah dana kita memang akan terus berkembang setiap tahunnya, mengalahkan tingkat inflasi atau bagaimana? Pertama, berkembang mengalahkan tingkat inflasi, terus berkembang hingga kita bisa mencapai tujuan keuangan kita mau digunakan untuk apa dana tersebut. Oke, jadi memang jangka waktunya juga harus kita pikirkan dan tujuannya pun harus kita pikirkan akan kemana. Keiritan yang selama ini telah kita lakukan, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Dan semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.